Guys, kembali bersama saya Bang Bill Offside. Video kali ini saya mau bahas soal passive income. Sebagian di antara kita tentu banyak yang sudah paham dan mengerti, bahkan sudah memiliki passive income. Kalau kita mau terjemahkan, passive income adalah sebuah penghasilan yang dimiliki oleh seseorang tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang tinggi. Kalau kita terjemahkan secara gamblang, bahwa passive income itu adalah pendapatan yang dimiliki tanpa kita harus melakukan kerja-kerja aktif. Artinya berbeda dengan active income, yaitu income yang hanya akan didapatkan kalau kita aktif, kalau kita bekerja. Pertanyaannya, adakah orang yang mendapatkan pundi-pundi keuangan tapi tidak aktif bekerja, tapi tidak aktif melakukan hal-hal yang tentunya akan menjadi pendapatan buat dirinya sendiri? Ini menarik. Ternyata faktanya banyak sekali orang tanpa bekerja, dia justru memiliki pendapatan setiap bulan, harian, mingguan. Artinya dia sudah mendapatkan passive income. Yakni tanpa harus bekerja, dia memiliki pemasukan atau menikmati pundi-pundi keuangan yang dia hasilkan. Passive income, tidur pun dapat uang. Ruko yang disewakan, properti yang disewakan, tanah dibagi hasil, sarang walet, yes, terus kemudian punya franchise yang luar biasa yang jalan tanpa kita, punya multi level yang jalan tanpa kita, agen asuransi yang agen-agennya sudah jalan tanpa kita, dan tentu saja passive income ini sangat penting. Nah, ini menarik. Tentu mereka yang sudah mendapatkan passive income ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang kelas menengah ke atas. Memiliki modal besar, memiliki uang warisan barangkali, punya harta-harta yang ditinggalkan oleh keluarganya. Sehingga itu mereka dipastikan tidak lagi perlu bekerja secara maksimal, mereka akan mendapatkan uang. Padahal faktanya juga tidak sedikit mereka yang dari nol. Orang-orang yang mau bekerja dengan semangat itu justru mendapatkan pundi-pundi keuangan dengan cara tanpa bekerja secara aktif. Namun pada faktanya, orang-orang yang memiliki passive income adalah orang yang terlahir dari kerja-kerja aktif. Pernah jualan, pernah melakukan kerja yang begitu keras. Ya, saya sendiri tuh suka mendapatkan passive income. Hampir di semua kita itu suka, ya. Siapa sih yang hari ini tidak mau dapat uang tanpa bekerja gitu? Meski demikian, platform bisnis tidak sedikit yang menawarkan dan memberikan kesempatan buat siapa saja yang tidak perlu bekerja secara aktif justru mendapatkan pundi-pundi keuangan. Nah, ini menarik. Oke, kita pelan-pelan ya bahasnya. Kalau kita biasa di dunia bisnis atau orang yang sering baca buku tentang ekonomi, orang yang baca buku tentang fenomena sosial, ada penulis buku yang cukup familiar. Dia menulis tentang bagaimana melihat posisi orang hari ini di dua kuadran yang berbeda gitu kan. Robert Kiyosaki misalnya, dia juga selain penulis buku memang dia investor. Dia menulis begini, dua kuadran manusia ya. Jadi kuadran pertama yang kuadran kanan, yang kedua kuadran kiri. Kuadran kiri ini itu disebut sebagai ada jenis orang yang mendapatkan duit tapi dia harus bekerja keras dulu, ya, harus aktif dulu. Nah, mereka ini disebut sebagai pertama pekerja, ya. Pekerja ini seperti karyawan, seperti pegawai, ya, seperti orang-orang yang bekerja di bidang-bidang tertentu, namun hanya akan mendapatkan duit kalau pekerjaannya itu dia geluti terus gitu. Jadi kalau dia berhenti dari pekerjaannya, ya dia nggak dapat duit. Selanjutnya ada yang disebut dengan kelompok freelance. Kelompok freelance ini dia sama, hanya akan mendapatkan duit kalau ada proyek, hanya akan mendapatkan duit bila kemudian ada aktivitas-aktivitas kerja. Ya, kalau tidak punya pekerjaan, ya nggak ada duit gitu. Nah, menariknya di kuadran yang kedua, sebelah kanan, yaitu kuadran di mana ada kelompok pebisnis dan kelompok investor. Nah, kalau pebisnis ini, dia cenderung mendapatkan duit tanpa dia harus bekerja. Paham nggak? Misalnya dia sebagai owner ya, dia pemilik kafe, dia pemilik kos-kosan, dia pemilik hal-hal yang berbau bisnis tapi dia tidak perlu kerja di lapangannya gitu kan. Nah, jadi dia mendapatkan duit dari hasil bisnisnya gitu. Nah, namun memang pebisnis juga sebenarnya atau orang-orang yang memiliki bisnis yang kemudian dia menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan bisnis itu juga ada fase-fase resiko dan fase-fase di mana dia mau tidak mau harus turun ke lapangan untuk minimal mengontrol bisnisnya. Nah, yang paling menarik itu adalah investor. Nah, investor ini dia tidak perlu keluar keringat, dia tidak perlu banyak pikiran, dia tidak perlu banyak melakukan aksi-aksi di lapangan, dia akan mendapatkan duit dengan sendirinya gitu. Atau yang biasa orang menyebutnya itu dengan istilah uang bekerja untuk dia gitu. Itu investor.
punya kebiasaan seperti itu. Jadi dia punya duit besar, ya, dia titip ke satu lembaga keuangan atau ke proyek-proyek tertentu. Udah nih, gue titipin uang saya. Pokoknya yang jelas dari hasil titipan uang itu atau dari hasil uang yang kemudian bekerja itu akan ada pendapatan yang dia miliki. Nah, ini posisi investor. Nah, sekarang untuk mendapatkan uang yang kita sebut sebagai passive income tadi, ya tentu kita harus berada di kuadran kedua gitu. Karena kuadran kedua ini cenderungnya adalah tanpa kita aktif, ya kita dapat duit gitu. Kalau Anda memang pebisnis, Anda akan dapat duit walaupun bukan Anda yang jaga kafe, walaupun Anda tidak perlu datang ke hotel atau datang ke tempat-tempat yang Anda jadikan sebagai lahan-lahan bisnis Anda gitu. Anda tinggal mempercayakan orang kan gitu. Demikian juga apalagi Anda sebagai investor. Tapi kalau Anda masih posisi sebagai pegawai, ya, Anda masih bekerja pada bos-bos tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu, maka Anda pun mendapatkan uang namun tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki passive income. Saya belajar ya, saya mengikuti beragam proses. Ternyata kalau mau mendapatkan passive income seperti yang saya sebutkan tadi, ya kita mulai dari nol itu harus kemudian melangkah dengan cara-cara aktif dulu. Nah, semisal saya hari ini menjadi agen asuransi sekaligus pekerja atau pebisnis network marketing. Mau tidak mau saya harus turun ke lapangan. Saya harus aktif dulu. Saya harus mencari nasabah baru. Saya harus presentasikan ini ke banyak orang. Saya harus tampil di Zoom. Saya harus tampil di seminar-seminar. Saya harus naik turun rumah. Saya mempresentasikan bahwa perusahaan ini baik, perusahaan ini bagus. Produk kami adalah produk keuangan. Kami tidak menjual produk barang. Itu harus saya jelaskan. Artinya saya harus aktif gitu. Tapi tiba masa, ya, bisnis yang saya jalankan sekarang, tiba masa bahwa saya juga akan mendapatkan passive income. Kenapa? Karena saya sudah menciptakan kerajaan bisnis, ya kan? Saya sudah datangi banyak orang, saya sudah membentuk leader, saya sudah mencetak orang-orang di jaringan saya dengan kapasitas dan kemampuan yang dia bisa mengembangkan bisnis ini. Nah, sehingga itu akan ada fase di mana saya akhirnya menikmati pundi-pundi keuangan, bonus-bonus, penghasilan-penghasilan yang saya miliki tanpa kemudian saya harus turun ke lapangan lagi. Kenapa? Karena memang saya sudah mencetak bagaimana ada sistem, ya, ada sistem yang saya duplikasi. Cara saya bekerja, cara saya dulu aktif seperti apa, itu saya transformasi atau saya bagikan kepada tim, kepada orang-orang yang mau bekerja seperti saya. Yang akhirnya kalau kemudian dia bekerja secara aktif dan dia juga menduplikasikan kepada jaringan atau leader-leader barunya, maka dia akhirnya kemudian akan menjadi seperti saya, di mana kami akan mendapatkan passive income tanpa harus turun ke lapangan. Nah, untuk mendapatkan passive income sebenarnya banyak lahan, ya, banyak lahan. Kalau saya sih menggarisbawahi ada 3 lahan utama yang hari ini penting diperhatikan bagi kita semua kalau kita kepingin mendapatkan passive income. Pertama adalah bisnis-bisnis yang berbasis autopilot. Iya, autopilot itu semacam yang saya geluti sekarang yaitu network marketing. Ini jadi kalau kita sudah membangun sistemnya dengan baik, kita sudah aktif, maka kemudian bisnis itu akan berjalan dengan sendirinya. Namanya autopilot berarti dia berjalan secara otomatis gitu. Jadi tanpa kita kemudian menahkodai, sistem sudah berjalan, ya, sehingga itu pundi-pundi keuangan itu bisa kita dapatkan. Salah satunya juga selain network marketing, misalnya franchise, ya, di mana kita punya satu produk atau punya bisnis yang memiliki nama dan brand yang cukup baik sehingga banyak orang yang mengcopy, meminjam, ya, atau istilahnya meminjam jasa nama kita, namun kemudian dikelola oleh pihak-pihak mereka dan kita mendapatkan sebagian hasil-hasil dari bisnis itu gitu. Jadi franchise itu seperti apa ya, kayak KFC, McDonald gitu kan, dan juga bisnis-bisnis tertentu baik di bidang kuliner dan juga lain-lain sebagainya. Termasuk retail, ya, retail itu jadi kita memakai nama dari brand yang sudah punya nama bagus. Nah, kemudian kita jalankan itu. Nah, atau orang menjalankan nama bisnis kita yang sudah bagus dengan produk dan juga apa istilahnya perlengkapan tertentu, bahan-bahan tertentu yang kita bagikan kepada orang-orang yang mau menggunakan nama kita. Itu franchise. Itu autopilot. Kita juga bisa mendapatkan passive income dari bisnis-bisnis seperti itu. Nah, yang kedua ada bisnis yang kita kategorikan dengan istilah paper asset, ya. Paper asset ini
semacam deposito, ya, investasi, itu paper asset. Jadi kita semacam hanya menggunakan kertas. Jadi cuma terdokumentasi saja, kita cuma tanda tangan saja gitu. Tapi yang itu ada aset di dalamnya yang kemudian bekerja, ya kan? Termasuk ketika kita punya uang besar nih, kita bawa ke bank untuk kemudian dideposito, itu kan cuma tanda tangan, cuma aset dalam bentuk dokumen saja, tapi kita bisa punya pendapatan di situ, ya, punya hasil yang kadang-kadang itu tidak sedikit. Asuransi, obligasi, saham, reksadana itu adalah bagian-bagian dari paper asset yang sebenarnya kalau orang mau mendapatkan pundi-pundi keuangan berbasis passive income itu bisa memanfaatkan itu. Nah, selain itu juga ada namanya bisnis properti. Nah, bisnis properti itu kita juga akan mendapatkan passive income dari bisnis tersebut. Misalnya, Anda punya kos-kosan, Anda punya perhotelan, ya kan? Anda punya rumah yang kemudian disewakan, ya, atau apartemen. Ya, ini properti, ya kan? Ini juga uang yang akan kita dapatkan secara pasif, kan gitu. Anda tinggal sewakan, Anda dapat duit gitu. Anda dapat pundi-pundi dari hasil properti yang Anda sewakan atau Anda jual, itu adalah bagian dari pendapatan yang berbasis passive income. Pertanyaannya adalah, baik dari bisnis autopilot, bisnis berbasis properti, bisnis berbasis paper asset, mana dari ketiga ini yang bisa Anda jalankan dengan modal yang pas-pasan, kan gitu. Oke, Anda mau deposito, ya minimal Anda harus ada uang 1-2 miliar, itu minimal ya gitu. Kalaupun di bawah itu juga ada ya, tapi tidak signifikan yang akan Anda dapatkan dari suku bunga yang menjadi penghasilan Anda. Kan gitu. Nah, kalau Anda mau ke paper asset, ya kan, misalnya seperti obligasi, saham, terus mungkin sekarang cryptocurrency ya kayaknya masuk juga ke situ. Terus mungkin Anda memanfaatkan trading, ya, termasuk mungkin asuransi juga. Anda harus benar-benar memiliki kekuatan modal yang kuat. Kalau cuma secukupnya atau seadanya, maka hasilnya juga tidak signifikan. Sehingga itu passive income yang akan Anda dapatkan juga tidak maksimal, kan gitu. Anda tidak bisa kaya kalau modal Anda kecil gitu. Nah, kemudian begitu juga dengan kalau Anda menggunakan sistem apa yang saya sebut tadi sebagai autopilot. Ya, autopilot itu sebagai franchise dan lain-lain sebagainya. Tapi di autopilot ini sebenarnya ada satu kesempatan bagi Anda yang memiliki modal kecil, namun Anda jalankan bisnisnya, Anda bisa punya penghasilan besar. Ya kan? Nah, ini menarik. Ya, saya menyebutnya sebagai network marketing itu. Bisnis network marketing itu sebenarnya Anda tidak perlu memiliki modal besar, kan gitu. Saya mau tegaskan ya, yang saya garis bawahi di sini adalah network marketing, bukan multi level marketing, karena multi level marketing juga pada dasarnya hampir mirip dengan kerja-kerja jaringan secara umum, tapi multi level saya menerjemahkannya secara spesifik. Kenapa? Karena multi level itu selalu bicara soal produk yang dijual. Produk dalam artian produk dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk yang lainnya gitu. Nah, sehingga itu kita juga harus punya skill jualan yang baik, baru kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalankan bisnis itu dengan baik pula gitu. Nah, berbeda halnya dengan network marketing. Nah, network marketing ini juga tidak selamanya network marketing menggunakan barang ya sebagai produk yang untuk dijual. Nah, network marketing sekarang sudah berevolusi. Banyak sekali bisnis-bisnis network marketing yang sekarang sebenarnya tidak lagi menggunakan produk dalam bentuk barang untuk dijadikan sebagai metode dalam mengembangkan bisnis ini gitu. Nah, termasuk saya hari ini sedang mengembangkan bisnis asuransi yang dikombinasikan dengan network marketing, yaitu dari perusahaan Sentral Asia Raya miliknya Salim Group. Nah, ini menarik. Yaitu produknya apa ya? Produknya keuangan. Jadi ini industri keuangan. Tapi bukan cuma sekedar ansih kita membayar asuransi, jual beli asuransi, tidak. Tapi ada sistem network marketing di sana, di mana orang yang sudah menjadi nasabah bisa menduplikasikan dirinya juga agar bisa merekrut orang lain untuk menjadi nasabahnya. Sehingga terjadi atau tercipta entrepreneur-entrepreneur atau leader-leader yang akan mendapatkan kesempatan untuk sukses. Kan gitu. Nah, modalnya tidak besar, ya kan? Modalnya cukup dia menjadi nasabah dengan membayar
beberapa rupiah atau yang kita sebut sebagai menabung atau investasi atau premi yang dibayar setiap bulan dengan kategori yang paling rendah misalnya mulai dari 350.000, 500 dan sampai dengan 2 juta, dia bisa jalankan itu kecil aja tapi jadi besar kalau kemudian bisnis ini dijalankan gitu. Misalnya dengan mengembangkan jaringannya, merekrut orang, mencetak leader, mencetak orang-orang baru yang juga bekerja seperti dia. Jadi ini bisnis kecil ya, dengan modal kecil tapi hasilnya dia bisa maksimal. Dia punya omset yang cukup signifikan dan penghasilannya akhirnya membuat dia mendapatkan gaji itu dari ratusan ribu, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Dan itu udah terbukti. Nah, sekarang Anda mau dapat passive income dari cara-cara seperti apa? Apakah dalam bentuk bisnis konvensional atau bisnis berbasis investasi? Tinggal Anda lihat saja. Kemudian kalau kemudian dia konvensional atau bisnis-bisnis yang dalam bentuk 3 hal tadi yang saya sebutkan, apakah harus Anda mau memilih yang menggunakan modal besar atau hanya cukup dengan modal kecil? Itu tergantung kemampuan dan juga kemauan Anda semua. Saya Bang Bill, Offside.